Di negara Meksiko, kalian tahu instansi kepolisian di negara ini sangat-sangat bobrok, teman-teman. Polisi Meksiko dikenal sangat korup, jadi beking kelompok geng bersenjata, bahkan polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat malah menganiaya warga, dan kejadian seperti itu sudah sangat umum terjadi di negara Meksiko. Nah, karena kepolisian Meksiko itu sudah sangat bobrok, Presiden Meksiko kala itu, Andrés Manuel López, pada tahun 2019, sangat geram. Lalu instansi kepolisian Meksiko pun dibubarkan. Ya pantas saja, teman-teman. Jika Meksiko dinobatkan sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia, di negara ini selain polisinya yang bermasalah, terdapat pula puluhan kelompok geng bersenjata yang tidak segan-segan untuk membunuh. Kita ambil contoh di bulan Oktober 2015. Wali kota di Meksiko sampai dipagal oleh para gangster ini, teman-teman. Lalu bagaimanakah kondisi negara Meksiko saat ini? Apa sih akar masalahnya? Dan masih banyak lagi fakta unik dan menarik tentang negara Meksiko. Kalau kalian penasaran, yuk ikuti Paimin menjelajahi negara Mex. Yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui dari bukti arkeologis wilayah Meksiko. Diperkirakan telah dihuni oleh manusia sekitar 13.000 tahun yang lalu. Selanjutnya muncul peradaban kuno seperti OLMC, Maya, Teotihuacan, serta Toltek. Biasanya kebudayaan ini disebut juga sebagai kebudayaan Mesoamerika. Lalu suku-suku yang ada di sini disatukan oleh Kekaisaran Aztec yang berdiri pada tahun 1428. Selanjutnya di tahun 1517, datanglah bangsa Eropa, yaitu orang Spanyol yang bernama Francisco Hernandez. Nah, karena orang-orang Spanyol ini datang tak diundang dan kemungkinan bersikap tidak baik terhadap suku-suku lokal, pas mereka itu ketemunya sama suku Maya, teman-teman, akhirnya pecah tuh pertempuran antara pasukan Spanyol melawan suku Maya. Pasukan Spanyol ternyata kalah telak. Lalu pemimpinnya, yaitu Francisco Hernandez, berhasil kabur dengan luka-luka yang sangat parah, dan saat ia sampai ke camp, ia pun tewas karena tidak terima. Spanyol pun mengutus orang lagi, teman-teman kali. Ini bernama Hernán Cortés, berangkat tuh pada tahun 1519. Hernán Cortés dan pasukannya lalu bertempur melawan pasukan Kekaisaran Aztec. Karena memiliki persenjataan yang lebih canggih, Kekaisaran Aztec pun berhasil dikalahkan di tahun 1521. Kang Hernán lalu mendirikan koloni di sini yang dinamakan sebagai Kota Meksiko. Nah, sejak kedatangan bangsa Spanyol ke Meksiko, inilah agama Katolik juga turut disebarkan kepada penduduk suku-suku lokal di sini. Namun perlawanan terus dilakukan oleh pejuang-pejuang suku Maya di wilayah Yucatan. Mereka itu menolak untuk menyerah meskipun Kekaisaran Aztec itu sudah hancur. Sayangnya, teman-teman, kedatangan bangsa Eropa ke Meksiko juga membawa oleh-oleh berupa penyakit cacar, di mana penyakit ini tidak pernah ada di Meksiko sebelumnya, sehingga suku-suku lokal tidak memiliki antibodi untuk melawan penyakit ini. Hal inilah yang menyebabkan kematian hingga 90% dari total populasi suku lokal saat itu karena kalah persenjataan, disertai adanya wabah penyakit membuat suku Maya akhirnya harus menyerah dan kalah. Di tahun 1697, pada abad ke-16-17 koloni Spanyol di Meksiko mendatangkan puluhan ribu budak dari Afrika. Mereka ini dipekerjakan sebagai pekerja kasar di perkebunan-perkebunan milik Spanyol. Selanjutnya di tahun 1878, Kekaisaran Spanyol yang ada di Spanyol dijajah oleh Prancis. Napoleon menempatkan saudaranya sebagai Raja Spanyol yang baru. Nah, orang-orang di Meksiko nggak terima, teman-teman. Akhirnya meletus perang tuh yang dinamakan sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko di tahun 1810. Perang selama 11 tahun ini berakhir setelah pendirian Kekaisaran Meksiko di tahun 1821. Seorang jenderal militer bernama Agustín de Iturbide dinobatkan sebagai kaisar Kekaisaran Meksiko, namun baru sebentar menjabat. Orang ini pun turun takhta di tahun 1823. Setelah melewati transisi selama 1 tahun sistem pemerintahan, Meksiko lalu diubah menjadi Republik Meksiko di tahun 1824 lalu. Petaka itu datang ketika pasukan Prancis mendarat di Meksiko pada tahun 1891. Pasukan Prancis pun berhasil merebut ibukota Meksiko di tahun 1853. Prancis lalu memulihkan Kekaisaran Meksiko serta mengangkat Maximilian I sebagai Kaisar Meksiko yang baru. Sementara itu pasukan Republik masih terus menggelorakan perlawanan melawan penjajah Prancis, dan benar saja, teman-teman, pasukan Republik berhasil menangkap Kaisar pada tahun 1801 dan menghukum mati Kaisar tersebut. Meksiko kembali berganti nama menjadi Republik Meksiko dan bertahan hingga saat ini. Berikut sebil fakta negara Meksiko. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng
Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB Profil Negara, Meksiko bernama lengkap Negara Meksiko. Serikat dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ibu kota. Negara ini bernama Kota Mexico City. Secara geografis, Meksiko berada di benua Amerika serta berbatasan dengan negara Amerika Serikat dan Teluk Meksiko di sebelah utara di sebelah selatan dengan Samudra Pasifik di sebelah timur dengan negara bis Guatemala, Teluk Meksiko dan Laut Karibia serta di sebelah barat dengan Teluk California dan Samudra Pasifik. Luas wilayah negara Meksiko sebesar era 1,972 km buata serta jumlah penduduknya sebesar 129,9 jiwa untuk agama mayoritas. Penduduk di sini memeluk agama Kristen Katolik. Sedangkan untuk etnis tidak ada data resmi tentang ini. Teman-teman, namun bisa dipastikan jika sebagian besar penduduk di sini merupakan etnis Blasteran atau Mestizo, yaitu persilangan antara orang kulit putih dengan suku asli Indian. Lalu untuk bahasa-bahasa resmi yang digunakan di negara Meksiko adalah bahasa Spanyol. Indeks Pembangunan Manusia di negara Meksiko menempati peringkat 77 dunia. Negara ini tergolong sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Meksiko bertumpu pada tambang minyak bumi, tambang perak, industri manufaktur, industri pembuatan mobil, industri besi dan baja, industri barang elektronik, industri tekstil dan pakaian, produk buah-buahan dan hasil pertanian, serta pariwisata dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika Serikat, Kanada, dan China. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama peso Meksiko, kurs 1 peso setara dengan 781 kehidupan di Meksiko. Tahukah kalian jika Meksiko adalah negara yang multiras dan multiahasa meskipun bahasa resminya adalah bahasa Spanyol serta menjadi negara penutur bahasa Spanyol terbesar di dunia. Namun, di sini juga terdapat 63 bahasa suku lokal Indian. Penduduk di negara Meksiko juga sangat beragam, teman-teman. Ada penduduk yang berkulit putih mirip seperti orang Eropa, ini tuh keturunan Spanyol yang pernah menjajah Meksiko. Ada pula yang berkulit coklat seperti kita, tapi mukanya itu blasteran yang ini nih percampuran antara orang Spanyol dengan orang suku lokal atau orang Spanyol dengan orang Afrika. Ada pula yang berkulit hitam, yaitu keturunan dari orang-orang Afrika. Tahukah kalian jika terdapat sekitar 37 juta orang Meksiko yang kini tinggal di negara Amerika Serikat? Mereka ini kebanyakan berimigrasi ke Amerika dengan tujuan menjadi TKM, tenaga kerja Meksiko, ya kan? Di Amerika gajinya lebih gede, teman-teman. Nah, orang-orang yang kerja sebagai TKM ini kan sering tuh kirim uang ke keluarganya di Meksiko. Dari pengiriman uang inilah pemerintah Meksiko mendapatkan pemasukan untuk negaranya. Emang berapa sih UMR di negara Meksiko dari data tahun 2024? UMR di sini hitungannya itu per hari, teman-teman, yaitu sebesar 248,93 peso per hari kalau kerjanya itu 1 bulan 26 hari, maka uang yang diterima sekitar 648 peso per bulan. Atau kalau dirupiahkan sekitar 5 juta per bulan. Kemiskinan negara Meksiko sebenarnya adalah negara yang sangat kaya, teman-teman. Meksiko merupakan negara industri yang pertumbuhannya itu sangat cepat. Tahukah kalian jika Meksiko adalah negara industri elektronik terbesar ke-6 di dunia di bawah negara China, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan? Meksiko juga menjadi salah satu negara produsen mobil terbesar di benua Amerika. Kalian tahu mobil-mobil yang digunakan di Amerika Serikat maupun di Kanada pabriknya itu ada di Meksiko ini, teman-teman. Selain itu, Meksiko juga memiliki penghasilan lain di bidang pertambangan. Negara ini nih menjadi penghasil perak terbesar di dunia tuh. Indonesia aja nggak masuk 12 besar. Meksiko juga menjadi negara penghasil emas, teman-teman, terbesar ke-6 di dunia. Negara kita Indonesia yang katanya itu kayak emas cuma menempati posisi 12 dunia, dan masih banyak lagi tambang-tambang lain di negara Meksiko. Jadi kekayaan alam Meksiko ini luar biasa besar. Belum selesai di situ saja, teman-teman. Meksiko juga menjadi negara yang banyak dikunjungi wisatawan asing, salah satu yang terbesar di dunia. Di tahun 2023, negara ini kedatangan 42 juta turis asing, sedangkan negara kita Indonesia di tahun yang sama cuma kedatangan turis asing itu sebesar 11,6 juta orang. Tuh kan kita kalah lagi. Bukti lain kita juga bisa melihatnya di dalam hal PDB per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat di dalam 1 tahun di sebuah negara nih. PDB per kapita negara Meksiko menempati peringkat 68 dunia, yaitu sebesar 13,172 USD atau sekitar 22 juta, sedangkan negara kita Indonesia menempati peringkat 118 dunia dengan PDB per kapitanya sebesar 4,91 USD atau sekitar 79 juta. Tuh kan kalah lagi. Nah, karena Meksiko adalah negara yang pendapatannya itu sangatlah
tinggi, maka Meksiko juga masuk menjadi salah satu anggota OECD. Indonesia aja daftar masuk anggota OECD belum juga disetujui. Sekarang kita lihat berapa sih orang miskin di negara Meksiko ternyata sangat besar banget teman-teman menurut laporan dari BIPVA. Jumlah orang miskin di Meksiko menurut indikator pekerjaannya sebesar 35,8%. Lalu apa sih yang menyebabkan Meksiko banyak orang miskin? Yuk kita uraikan satu persatu. Yang pertama datang dari pekerja informal. Dari jurnal yang Paimin baca diperkirakan 59% penduduk di Meksiko bekerjanya itu di sektor informal kayak jadi pedagang asongan pemulung. Kang becak ya pokoknya yang kerjanya itu bukan di lembaga atau di perusahaan. Nah, karena kerjaannya itu informal, maka pendapatannya juga kecil. Teman-teman. Lalu yang kedua karena infrastruktur yang tidak merata di mana di daerah Meksiko, bagian utara pembangunannya itu sangatlah masif, banyak industri-industri. Sedangkan di Meksiko Selatan jalan-jalan banyak yang belum beraspal fasilitas kesehatan. Yang buruk pendidikan yang kurang layak dan berbagai masalah lainnya ya kayak di Indonesia kan gitu juga teman-teman. Pulau Jawa pembangunannya lebih masif dibandingkan pulau-pulau yang lain. Lalu faktor yang ketiga karena korupsi. Yuk sekarang kita lihat indeks persepsi korupsi 2024. Peringkat pertama adalah negara bersih dari korupsi, sedangkan peringkat 180 adalah negara terkorup di dunia. Nah, Meksiko ini berada di peringkat 106 dunia. Parah kan teman-teman masih? Lebih baik negara kita Indonesia yang menempati posisi 115 dunia. Salah satu kebiasaan buruk di Meksiko juga hampir sama dengan negara kita Indonesia, yaitu bagi-bagi uang ke warga saat akan dilakukannya pemilu karena pejabat di sini keluar banyak uang, maka mereka yang terpilih harus balik modal. Nah, dari sinilah korupsi bermula teman-teman di sisi lain. Penegak hukum Meksiko juga sangatlah bobrok, nanti ya kita bahas di poin berikutnya, geng. Sebelumnya sudah Paimin bahas kan jika Meksiko negaranya kaya raya namun banyak kemiskinan. Nah, dari kemiskinan inilah menyebabkan kelompok-kelompok kejahatan atau geng terus-menerus bermunculan, ditambah lagi posisi geografis Meksiko yang berbatasan langsung dengan negara Amerika Serikat menjadikan negara ini menjadi tempat transit bagi banda-banda narkotika kelas dunia yang sangat miris. Para kelompok geng di Meksiko ternyata telah berkomplot dengan sejumlah tokoh-tokoh dan para pejabat. Para pejabat dapat uang dari geng yang nantinya dibagi-bagikan ke warga supaya dicoblos. Nah, kalau sudah jadi pejabat, maka pejabat ini bakalan membackingi kelompok geng tersebut. Selain berkomplot dengan pejabat publik, kelompok geng di Meksiko juga telah menyuap pejabat serta petinggi di kepolisian. Dari kombinasi inilah membuat komplotan geng di Meksiko menjadi sangat susah untuk diberantas. Kalian tahu jumlah geng di negara Meksiko itu ada berapa? Ada puluhan teman-teman jumlah anggotanya. Tidak diketahui dengan pasti antar geng, mereka juga biasanya saling bertarung. Ya kayak di film-film gitu teman-teman, saling tembak-tembakan, negeri banget. Bahaya tahukah kalian jika berdasarkan persentase Meksiko dinobatkan sebagai negara dengan kasus pembunuh terbesar ke-17 di dunia. Menurut laporan dari UNOCD pada tahun 2022 dari 100 mil penduduk di negara ini terdapat 26 kasus pembunuhan di Meksiko. Ini berdasarkan negara ya teman-teman. Sekarang kita lihat daftar kota-kota yang dikatakan paling berbahaya di dunia. Menurut laporan dari USA Today di tahun 2022 nih, dari 10 besar kota paling berbahaya di dunia, terdapat 9 kota yang berasal dari negara Meksiko. Wow, banyak banget nih. Ada kasus yang sangat menggemparkan Meksiko. Pada bulan Oktober 2024 yang lalu, Alexandro Arcos, seorang wali kota di kota Chilpancingo, yang beliau baru saja menjabat sebagai wali kota selama 6 hari, tiba-tiba dibunuh dengan brutal oleh kelompok geng bersenjata. Bahkan kepalanya itu dan ditaruh di atas mobil. Seram banget teman-teman. Kemana nih polisi? Meksiko, kebobrokan kepolisian Meksiko dianggap sebagai institusi paling bobrok di negara ini teman-teman, serta dikenal memiliki citra yang sangat-sangat buruk di mata masyarakat. Polisi di negara Meksiko selalu dikaitkan dengan citra korupsi malas serta berbuat semena-mena. Polisi di sini tuh juga kerap bekerja sama dengan geng-geng kriminal. Kalau ada polisi yang berusaha memerangi geng kriminal, nasibnya bakal tragis teman-teman. Di negara Meksiko ini, polisi bakalan jadi bulan-bulanan kalau mereka menolak untuk tunduk kepada gangster. Haduh, saking bobroknya instansi kepolisian pemerintah Meksiko sampai 3 kali membubarkan kepolisian. Yang pertama di tahun 1999, alasannya karena korupsi yang sangat mengakar. Kepolisian Meksiko dibubarkan dan digantikan dengan lembaga baru yang bernama Polisi Pencegahan, Federal Mexico. Baru 10 tahun
Lembaga ini juga dibubarkan lagi teman-teman karena alasan yang sama yaitu korupsi, lalu dibentuk lagi badan baru yang bernama polisi. Federal anggotanya diseleksi lagi tuh, namun polisi federal juga dibubarkan di tahun 2019 yang lalu lagi-lagi dengan alasan yang sama, lalu digantikan lagi dengan nama Garda Nasional. Anggotanya berasal dari polisi federal yang telah disaring dengan wah remon banget ya teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian keanehan halo teman-teman kali ini? Pimin akan mengajak kalian mengunjungi sebuah bangunan piramid. Ya tentu saja bukan piramid Mesir ya teman-teman, melainkan di negara Meksiko, tepatnya di wilayah negara bagian Yucatan ini. Dia piramidnya bentuknya unik banget, berbeda dari piramid di negara Mesir. Piramid ini bernama Piramid El Castillo atau Piramid Chichen Itza. Sambil melihat sekeliling, Paimin akan bercerita, tahukah kalian teman-teman jika kompleks piramid ini itu telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Para peneliti berpendapat jika kompleks piramid ini dibangun selama 2 fase, yaitu fase substruktur yang kemungkinan dibangun pada tahun 600 sampai 800 Masehi, serta fase penyempurnaannya yang dibangun sekitar tahun 900 sampai 1000 Masehi. Bangunan setinggi 30 m ini dibangun oleh suku Aya sebagai tempat pemujaan terhadap dewa ular berbulu yang dinamakan sebagai Dewa Kukulkan. Orang-orang suku Maya, Aztec, Nahua, dan berbagai suku di zaman dahulu menyembah dewa tersebut. Keanehan piramid ini bisa kita lihat di dalam anak tangga yang mengitari keempat sisinya. Jika kalian hitung anak tangganya ini berjumlah 305 jumlahnya, itu persis seperti jumlah hari di dalam 1 tahun. Keanehan piramid ini juga bisa kita lihat di sisi utara. Piramid di situ ada patung ular yang melambangkan dewa ular berbulu. Nah, di saat equinox, musim semi, dan musim gugur, atau sekitar bulan Maret dan September, bayangan piramid ini akan menutupi sebagian sisi dinding dan menciptakan efek seperti ular yang sedang turun. Lalu keanehan piramid Chichen Itza yang berikutnya ini yang paling aneh teman-teman, dan sangat susah dijelaskan ataupun ditiru oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu piramid ini dapat mengeluarkan suara burung kucel saat orang-orang itu bertepuk tangan di sekitaran piramid. Kalau kalian nggak percaya, yuk sekarang kita buktikan ya teman-teman. Kalian dengar. Yuk kita ulangi lagi ya, simak baik-baik. Gila, peradaban suku Aya sudah secanggih ini, mampu membangun bangunan yang bisa mengeluarkan bunyi seperti burung hebat. Hebat-hebat BTW di negara Meksiko. Memang sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan suku asli Indian yang semuanya itu sangat menarik. Yuk sekarang kita eksplor wisata di Meksiko. Yuk kita menuju kota Chiapas. Di sini letaknya kita akan mengunjungi reruntuhan kota suku Maya yang bernama Palenku. Tuh megah banget musik teman-teman. Kota kuno Maya ini diperkirakan dibangun pada tahun 2026 sebelum Masehi. Masih di kota Chiapas, kita akan naik perahu menyusuri sungai Usuma Cinta sekarang. Kita tiba nih di reruntuhan kota kuno suku Maya yang bernama Yaxchilan Kota. Kuno ini diperkirakan berdiri pada tahun 399 Masehi. Yuk kita kembali menyusuri sungai Cinta. Tak jauh dari Yaxchilan ada pula kota kuno Maya yang bernama Bonampak nih teman-teman. Kompleks kota kuno ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 590 Masehi. Sekarang kita jalan-jalan yuk melihat kota Tequila. Ada yang tahu Tequila itu apa? Lokasinya ada di sini ya teman-teman. Kota Tequila dikenal sebagai tempat lahirnya minuman tequila. Minuman ini terbuat dari tanaman agave biru yang banyak banget. Kalian temukan di kota ini kalau kalian mau traveling ke Meksiko. Jangan lupa ya untuk mampir ke kota ini di sepanjang jalan. Kalian juga dapat membeli minuman tequila asli dari UMKM. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara Meksiko untuk biaya pesawatnya pulang pergi? Jakarta, Mexico City, sekitar 21 juta per orang. Hal unik di Meksiko. Tahukah kalian, jika Presiden Meksiko saat ini yang bernama Claudia Sheinbaum merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden Meksiko. Ibu Claudia ini ternyata seorang Yahudi teman-teman. Kakek neneknya kabur dari Eropa ke Meksiko karena kekejaman Jerman saat itu. Bendera negara Meksiko warnanya sama persis dengan bendera negara Italia. Cuman bedanya di lambang negara Meksiko ada gambar burung elang di tengahnya. Demikianlah sefakta unik dan menarik tentang Meksiko. Kita lanjutkan lagi ya di part kedua. Konten ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Pimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.